Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatillah, waktu berlalu, detik masa berganti. Tidak terasa, 17 tahun sudah kami berjalan bersama yatim Ar-Ruhamah. Saat itu, tahun 2008, awal cerita ini dimulai. Kami diberi waktu 1 pekan untuk menyerahkan nama-nama calon yatim penerima beasiswa Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di webinar Ramadan kedua yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat beriringan dengan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Yang kami hormati Dr. Salahuddin L. Ayyubi LCMA, selaku narasumber yang akan mengisi materi pada hari ini. Yang kami hormati Ustadz Hari Sandi Atmaja selaku Ketua Pembina Yayasan Ar-Ruhamah, dan yang terhormat Ibu-Ibu PJ dan pengurus Yayasan Ar-Ruhamah, serta Ibu Bapak dan teman-teman semua yang hadir pada kegiatan hari ini. Dan tak lupa kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur yang telah membantu kami, membersamai kami, dan menemani kami dalam setiap langkah menuju kebaikan, khususnya di bulan Ramadan yang insya Allah nanti akan penuh berkah. Kami ucapkan selamat datang di kegiatan webinar Ramadan 2, Zakat Mastery, Zakat Cerdas, Ramadan Berkualitas. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raden Tuhi Bagus Muhammad Khairuddin Saziri, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara hari ini, insya Allah sampai selesai nanti. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti kita, izinkan saya untuk membacakan rangkaian kegiatan yang insya Allah akan kita lakukan bersama-sama. Yang pertama akan ada pembukaan, yang kedua akan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga akan ada sambutan, dan selanjutnya akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke inti acara, yaitu kita akan sama-sama mendengarkan materi yang insya Allah sangat luar biasa dengan narasumber hebat kita, dan dilanjutkan dengan sesi Q&A, dan selanjutnya akan ada pengenalan Yayasan Ar-Ruhamah, dan ditutup dengan doa bersama serta closing dari si. Oke, untuk menambah keberkahan dan kelancaran serta keberkahan kita pada webinar Ramadan kedua kali ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan insya Allah dibacakan oleh Ananda Reno. Maka dari itu, kepada Ananda, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Kakak MC. Izin bertanya, suaranya sudah jelas kah? Sudah jelas, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sodakallahul azim. Semoga bagi Ananda Reno dan kitab yang mendengarkannya pun mendapatkan keberkahan untuk acara kita pada hari ini. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, dan rekan-rekan selanjutnya, kita akan sama-sama dengarkan sambutan-sambutan, yaitu sambutan dari Ustadz Hari Sandi Atmaja, selaku Ketua Pembina Yayasan Ar-Ruhama. Kepadanya waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Saziria. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bapak. Ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah SWT atas kesempatan berbagai macam nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua sehingga pagi hari ini bisa bersama-sama hadir di acara webinar zakat ini. Dari kami mewakili yayasan selaku pembina ingin menyampaikan 3 hal mungkin dalam kesempatan pagi ini, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, adik-adik yang bergabung. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir mengikuti agenda ini, baik dari Bapak Ibu yang memang senantiasa juga membersamai kami di Yayasan Ar-Rahma di Yatim Center Bogor ini, juga pada kalau memang ada beberapa mungkin mahasiswa yang juga sedang studi dan mengikuti juga, terima kasih sudah bergabung, dan juga adik-adik sekalian, anak-anak sekalian yang juga mengikuti agenda ini. Yang kedua, terima kasih juga kepada ini Ustadz Dr. Salahuddin Al-Ayubi nih, yang sudah bergabung dan nanti akan memberikan kepada kita perihal tentang bagaimana zakat masteri ini gitu ya. Mudah-mudahan juga menjadi
tentunya tambahan ilmu buat kita semua, Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik sekalian terkait dengan zakat ini. Em, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus atau pembina yang juga senantiasa mengawal eh, agenda-agenda Aruhama dalam rangka menjalankan amanah dari para muhsinin, para donatur yang senantiasa memberikan kepercayaan kepada kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semuanya atas hal-hal yang memang telah diberikan dan juga partisipasinya pada pagi hari ini. Yang kedua, eh, mudah-mudahan momentum untuk pagi ini pun bisa menjadi bekalan kita semua, karena sebagaimana kita ketahui dalam waktu dekat ya, hitungannya ini sudah hitungan melewati pertengahan Sya'ban sehingga sudah mau Ramadan. Nah, ini paling tidak bagian pada tarhib juga, persiapan menuju Ramadan. Mudah-mudahan nanti memasuki Ramadan, bekal ilmu kita sudah semakin lengkap, akan bertambah gitu ya. Khususnya sebagaimana tema untuk webinar hari ini, pagi ini, terkait dengan zakat gitu ya. Dengan pakarnya langsung dari Dr. Salahuddin El Ayyubi yang akan menyampaikan buat kita semua. Itu yang kedua, dan yang ketiga, yang terakhir, kami juga tidak lupa mengucapkan mohon maaf ya kepada seluruh yang berkenan hadir pada pagi hari ini, baik dari Bapak Ibu pengurus, juga termasuk panitia. Jika dalam hal selama ini masih banyak yang perlu kita perbaiki dari Aruhama, baik dalam mengelola kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian, para donatur yang sudah mempercayai pada kita. Dan sekali lagi mohon maaf, dan kita masih berusaha untuk senantiasa memperbaiki, meningkatkan kemampuan kita untuk mengelola, sehingga mudah-mudahan semakin profesional, semakin amanah, dan semakin bisa memberikan bantuan kepada memang yang membutuhkan untuk diberikan support oleh kita semua, baik para pelajar, mahasiswa, termasuk juga keluarga-keluarga yatim yang selama ini kita coba kelola. Mungkin itu tiga hal dari kami mewakili pembina. Jadi terima kasih. Yang kedua, menjadi bekalan kita untuk menjaga Ramadan. Yang ketiga, mohon maaf, tapi kita akan berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri untuk kemudian bisa semakin amanah dalam mengelola tanggung jawab yang diberikan oleh kepercayaan oleh para donatur. Terima kasih Jaziri sudah memberikan kesempatan. Terima kasih sekali lagi buat semua, termasuk Ustadz Dr. Salahuddin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hari Sandi Atmaja atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu. Tapi sebelum itu kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Maka dari itu mohon izin untuk ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak bisa berkenan untuk menyalakan kameranya. Sama-sama kita perlihatkan wajah-wajah cantik dan ganteng kita di pagi hari yang cerah. Cerah tapi mendung kalau di sini ya. Boleh? Kita on cam terlebih dahulu. Dan sesi dokumentasi akan dipandu oleh panitia. Oke, mungkin kita tunggu. Oke. Oke, apakah sudah semua ini yang ingin on kamera? Jika sudah, boleh untuk tim panitia dipandu untuk sesi dokumentasi ini. Oke, Oke, Bapak Ibu semua, izin kita foto ya. Oke, 1, 2, 3, 1 slide lagi. Ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada panitia yang telah memandu kami dalam sesi dokumentasi.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi yang kita tunggu-tunggu nih. Kita akan sama-sama sebentar lagi mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang insya Allah luar biasa sekali, yang mungkin sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu narasumber hebat kita, yaitu beliau merupakan Dr. Salahuddin L. Ayyubi, LCMA, merupakan dosen di IPB University dengan kepakaran dalam ekonomi Islam dan fikih muamalah, berpengalaman sebagai Dewan Pengawas Syariah dan aktif dalam struktur Majelis Ulama Indonesia, berfokus pada pengembangan ekosistem halal, zakat, wakaf, dan pemberdayaan ekonomi umat. Bukan hanya itu saja, pada saat ini beliau menjadi dosen di jurusan Ekonomi Syariah IPB University sebagai Sekretaris LP2M Pembinaan dan Pemberdayaan Mualaf MUI Pusat dan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah BPRS Botani Bina Rahma. Dan bukan hanya itu saja, pendidikan beliau sangat-sangat luar biasa. Dimulai dari S1 Syariah atau Agama Islam di Al-Azhar University Kairo, di S2 di Syariah Islamiyah Universitas Kebangsaan Malaysia, dan S3 Sosiologi Pedesaan di IPB University. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Nah, untuk itu, sebelum itu saya izin nyapa dulu. Assalamualaikum Bapak Dr. Salahuddin L. Ayyubi. Apakah sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Oke, kedengaran ya? kedengaran Bapak. Oke. Hmm. Oke, karena sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Salahuddin L. Ayyubi LCMA, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan beliau sampaikan. Maka dari itu, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin untuk share dulu. Mudah-mudahan sudah terlihat. Sudah Yang saya terlihat. baik, yang saya hormati Bapak Ustadz Hari Sandi selaku pembina daripada Yayasan Ar-Ruhama. Semoga Bapak dan keluarga besar Ar-Ruhama dalam keadaan yang sehat walafiat, senantiasa diberikan perlindungan dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebab pembinaan dan pendidikan, pengajaran kepada anak-anak yatim Ar-Ruhama itu sendiri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh pengurus ya, pimpinan Ar-Ruhama dan seluruh staf yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Doa yang sama juga tersampaikan, mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat, tetap bugar untuk kemudian menjalankan tugas-tugas keumatan yang insya Allah semua dihitung sebagai amal jariah pahala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Nah, ini saya punya pantun ini untuk salawat ya. Boleh ya. Ambil kawat dan juga tali. Kawat lama Cakep. sudah berkarat. Berselawatlah kita ke atas Nabi, berharap kelak dapat syafaat. Masya Allah. Amin. Terang cantik depan halaman, bunga melati tertanam rapat. Nabi teragung sepanjang zaman, idola terbaik seluruh umat. Ini belum hari raya tapi pantunnya udah hari raya nih. Hari raya makan ketupat. Ketupat daun dibelah 4. Satu selawat yang kita buat, insya Allah akan dibalas berlipat-lipat. Terakhir, di tepi dinding banyak hiasan. Bingkai papan dililit benang. Selawat banyak basahi lisan. Insya Allah dosa terhapus, hati pun tenang.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini luar biasa. Biasanya arhib atau menjelang Ramadan materinya itu ya tentang persiapan apa namanya semangat ya, dan saya yakin itu juga sudah kita niatkan. Tapi ini nampaknya curi start ini ya. Curi start itu apa maksudnya? Karena materi-materi ini yang begini ini biasanya itu kalau pengalaman saya itu di 1 minggu terakhir bulan Ramadan. Karena disitulah waktu-waktu terakhir kita bergegas-gegas untuk membayar zakat. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Ya, karena di situ ada ketentuan yang tidak boleh dilewati. Nah, tetapi curi start ini sebenarnya tidak salah juga. Karena dalam konteks pembayaran zakat fitrah misalnya, kita akan temukan pendapat yang membolehkan dari awal. Ya, dari awal Ramadan itu sudah boleh. Karena memang sejatinya kebaikan itu disegerakan dalam sebuah hadis. Walaupun hadis itu membatasi kepada 3 poin saja, tetapi tidak salah juga kalau kemudian kita tarik menjadi pemahaman yang lebih besar, yaitu bahwa yang namanya kebaikan, yang namanya gerakan kemaslahatan, ya kemanfaatan itu sebaiknya disegerakan. Nah, lagipun kemudian dengan materi ini mudah-mudahan kita semua bisa kembali ngeh ya, maksudnya sadar ya, dan bersiap-siap untuk menghitung harta-harta kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zakat tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk ibadah. Nah, ini penting karena kalau zakat dipahami sebagai ibadah saja, maka ya itu innamal a'malu binniyah, karena niatnya hanya ibadah ya sudah selesai. Tetapi harusnya ibadah yang dimaksud ini, yaitu zakat ini, juga mampu memberikan efek yang lebih lebih banyak. Ya misalnya ya, bahwa kemudian dengan zakat kita menyelesaikan tanggung jawab ibadah kita, ya spiritual kita sebagai individu-individu. Juga zakat itu kita harapkan menjadi jembatan terjadinya harmonisasi dan solidaritas sosial. Ya, jadi bagaimana gap antara yang punya dengan yang berkekurangan itu tidak terlampau jauh. Ya, karena sejatinya kemiskinan itu, kekurangan itu bagian dari sunatullah. Tetapi yang tidak diinginkan dalam agama ini itu terlampau jauh. Ya. Nah, itu bahaya baik secara perspektif ekonomi, gap yang terlalu besar itu cukup riskan baik dari perspektif ekonomi maupun dari perspektif sosial itu sendiri. Nah, oleh karena itu kenapa zakat itu kita anggap juga sebagai dimensi ekonominya, ya, selain dimensi sosialnya, dimensi ekonominya. Itulah kemudian nanti kita melihat lembaga-lembaga zakat selain menyalurkan zakat Bapak Ibu itu ke bagian-bagian yang sifatnya konsumtif, ya, juga berusaha untuk membuatnya menjadi gerakan-gerakan produktif, ya, gerakan-gerakan produktif yang harapannya memang merubah beberapa kelompok masyarakat kita yang mereka awalnya adalah kekurangan, mungkin bisa naik level tidak terlalu berkekurangan. Nah, nanti naik level lagi sudah mulai berlebih, naik level lagi mulai bayar zakat. Nah, dari mustahik menuju muzaki. Ya, itu kira-kira makosid ya, tujuan dari zakat itu. Kenapa saya harus sampaikan ini? Supaya nanti kita punya pandangan yang sama bahwa zakat ini nggak boleh dibatasi. Ini kita perlu banyak berijtihad. Karena kalau input zakat sedikit, maka output ke umat juga lebih sedikit. Logika sederhananya begitu. Nah, ini untuk memperkuat ya motivasi kita, bagaimana ini bermanfaat bagi diri kita, spiritual kita, ketenangan jiwa, ya, ketenangan jiwa kita yang kemudian disampaikan oleh Al-Quran di surat At-Taubah 103. Ya, yang sakit insya Allah menjadi sembuh, ya, di mana Nabi mengatakan seperti itu.
Dan kemudian ini juga menjadi ujian kesyukuran bagi kita. Bahwa ternyata Allah sudah terlampau banyak memberikan kebaikan kepada diri dan keluarga kita. Ya, maka petuah orang tua lebih banyak melihat ke bawah daripada banyak melihat ke atas. Ya, nanti ada lagi yang iseng nanya, terus lihat ke samping enggak Ustaz? Nah, lihat juga ke samping boleh, ya kan? Gitu. Ke samping itu berarti garis tengah ya. Kurangi lihat ke atas, tapi arti kurangi boleh lihat ke atas, tapi jangan terlampau serius. Lihat ke samping itu artinya untuk mengukur kemampuan diri supaya kita, oh saya sebenarnya masih bisa untuk naik level lebih banyak. Modal saya, kesehatan saya, tenaga saya harus lebih tingkatkan. Karena orang di sebelah saya dengan usia yang sama, dengan kompetensi yang sama kok bisa naik. Nah itu, jadi melihat ke samping itu begitu. Nah melihat ke bawah sebagai bentuk rasa kesyukuran supaya nggak pernah kalau tidak pernah melihat ke bawah selalu merasa kurang. Ya, sudah tidak pernah nengok bawah, sering nengok atas, sudah hari-hari diisi dengan keluh kesah. Ya, bukan hari-hari swalayan ya. Kalau hari-hari swalayan diisi dengan banyak jualan gitu ya. Nah, sekaligus ketika kemudian zakat ini menjadi benteng, bayangkan uang yang sudah kita harta yang sudah kita kumpul selama ini, sebenarnya dalam sekejap mata itu bisa hilang. Allah sangat punya kekuasaan untuk membuat itu hilang. Ya, baik dengan cara yang terstruktur rapi, sakit dan sebagainya, atau mungkin kehilangan dengan cara yang kita tidak sangka-sangka. Nah, oleh karena itu, kenapa zakat itu menjadi bagian dari benteng-benteng pertahanan harta kita. Sudah begitu pun ini menjadi janji Allah di dalam Al-Quran bahwa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Riba itu akan dihancurkan, sementara zakat akan dilipat gandakan. Ya, gitu. Dan ternyata ini bagian dari tolak balak bencana. Daripada kita ngundang pawang hujan yang aneh-aneh gitu ya. Ya, yang dibayar pula kan gitu. Nah, ini zakat selain ibadah terlaksanakan, mudah-mudahan lingkungan kita, negeri kita, wilayah kita itu terhindar dari bala musibah seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi zakat itu bermakna bertambah, bertumbuh, membawa keberkahan. Nah, dari ketiga definisi itu juga yang menjadi salah satu indikator untuk mengetahui apakah harta saya ini wajib zakat enggak Ustadz. Nah, itu pakai indikator paling gampang yaitu ada enggak potensi tumbuhnya, potensi tambah tumbuhnya. Kalau ada, kemungkinan besar itu pasti bisa dizakatin, ya. Nah, di dalam Al-Quran kata zakat tidak selalu dikaitkan dengan harta, ya. Zakat dalam Al-Quran di beberapa ayat yang lain itu diterjemahkan atau dimaknai sebagai bentuk penyucian, perbaikan kualitas, ya. Cerita di surat Al-Kahfi tentang ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khidir bertemu dengan anak yatim, ya. Dan selanjutnya, termasuk juga terkait pujian kepada diri sendiri itu juga menggunakan kata zakah. Saya kira kita tidak lama-lama di sini. Nah, mulai agak masuk ya definisi. Kalau kita lihat definisi imam-imam mazhab kita, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, maka kita akan melihat beberapa perbedaan kecil saja. Di mana misalnya mazhab Hanafi itu fokus kepada struktur kepemilikan, ya. Nah, kalau mazhab Maliki itu fokus kepada nisab dan haul, ya. Nisab itu ambang batas harta yang wajib, haul itu terkait dengan periode. Nah, kalau mazhab Syafi'i lebih simpel, lebih kepada pembagian dua model zakat, ya zakat fitrah yang nanti juga kita lakukan dan zakat mal. Nah, mazhab Hambali hampir sama dengan Maliki yaitu di soal waktu, ya, di soal haul dan di hak wajib yang harus dikeluarkan. Nah, jadi sebenarnya definisi empat mazhab ini tidak terpisah berdiri sendiri, tidak. Ini bisa digabungkan dan itulah kemudian penggabungannya yang kita pahami sebagai zakat itu adalah ibadah yang memiliki syarat-syarat tertentu, ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu simple,
Seperti itu. Nah, itulah yang ingin kita pelajari, ya. Nah, saya memang agak cepat-cepat saja karena nanti mungkin kalau diskusi pertanyaannya juga bisa diajukan di kolom chat ya, seperti itu. Nah, apa ini? Nah, kita lihat perbedaan zakat sama sedekah. Ya, jadi kalau saya mau atau kita mau simpelkan secara gampang ya, dari status hukum zakat wajib. Sedekah itu tidak wajib gitu ya. Sehingga waktu pelaksanaannya pun serah kalau sedekah ya. Nah, kalau zakat ya kita harus tunduk kepada aturan itu tadi yang haulnya ya, seperti itu. Nah, ditambah lagi dengan objek penerima. Kalau sedekah silakan mau kemana saja. Tapi kalau zakat ya kita dibatasi ya. Nah, besarannya juga di sedekah tidak ada besaran apapun ya silakan. Tetapi di zakat itu ada 2,5, 5, 10 sampai 20. Nah, yang menarik sebenarnya isu yang ini. Sorry, saya fokusin ke sini. Nah, ini dia. Nah, kan? Nah, ini adalah isu yang cukup menarik soal apakah menyalurkan kepada zakat itu harus lewat amil. Nah, amil itu kan kalau kita tarik garisnya lagi ke atas berarti amil itu kan definisi amil itu petugas yang resmi gitu ya. Yang kemudian lembaganya sudah terdaftar gitu ya dalam konteks struktur keorganisasian yang kemudian nanti nginduknya ke Basnas ya. Walaupun sebenarnya tidak ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aturan yang berbunyi itu bahwa pengumpulan dari lembaga-lembaga zakat itu tidak diambil oleh Basnas secara secara langsung semua, enggak. Dia pencatatan malah. Yang kecil-kecil juga tidak langsung. Jadi memang kembali lagi kepada lembaga itu sendiri. Nah, kenapa saya sebut idealnya melalui amil resmi? Ada beberapa keuntungan. Keuntungan yang bisa kita pertimbangkan misalnya, kalau kita langsung itu kemungkinan adanya godaan ujub ya, ria, bangga itu bisa. Ya, seperti itu. Nah, karena apa? Karena kita seperti dari tangan ke atas turun ke bawah. Ya kan? Nah, lewat amil itu mencegah itu. Jadi kita udah ini Bapak Ibu tolong disalurkan. Gitu. Nah, jadi potensi setan untuk menggoda kita itu hilang. Gitu ya. Karena kita sudah tidak berinteraksi langsung. Cuman itu tantangannya adalah kita juga pengen rasain. Nah, disitulah lembaga-lembaga zakat bisa memberikan informasi yang detail. Ya, foto, video, bahwa sudah disalurkan ke sini. Itu menjadi hal yang lumrah ya dalam konteks pengelolaan zakat. Nah, kemudian yang kedua lagi, lewat amil itu artinya lembaga itu punya data. Punya data siapa-siapa yang berhak. Ya, di sini juga meminimalisir kesalahan dari muzaki pembayar zakat. Jadi tanggung jawab terbesar itu ada di amil. Dan Bapak Ibu kalau sudah memberikan ke amil, Bapak Ibu tidak akan ditanyakan lagi soal fikih. Ini benar enggak? Ini apa enggak? Sudah selesai. Itu kan enak jadi. Kalau pikir efektif fikih, saya rasa ngasih selesai tutup mata. Di hadapan Allah, malaikat nyatat, Salahuddin Al-Ayyubi sudah bayar zakat ke lembaga ini. Urusan itu kemudian penyalurannya gimana? Nah itu, silakan malaikat cek di sana. Ya. Jadi secara psikologis, fikihnya juga kita udah tenang sebenarnya. Ya kan? Nah, oleh karena itu, kenapa setali tiga uang, lembaga-lembaga zakat itu terus diawasi. Ya, SDM-nya, pelaporannya, akuntansinya, transparansinya itu sudah satu tarikan nafas lah ya supaya nilai-nilai transparansi itu muncul. Nah, walaupun secara fikih saya nggak boleh menyembunyikan fakta bahwa fikih juga membolehkan memberikan secara langsung ya, tetapi tadi sudah saya sampaikan beberapa hal kebermanfaatan lewat lembaga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 syarat wajib zakat. Apakah Bapak Ibu kita semua sudah masuk di area sini? Mari kita lihat. Ya.
Bagaimana yang pertama misalnya bahwa zakat itu diperuntukkan bagi seorang muslim atau muslimah, ya kan? Nah, jadi karena ini adalah ibadah, ya ini kan adalah bagian juga daripada ibadah, sehingga nilai ataupun rukun ibadah itu harus terlihat dari syarat yang pertama ini, ya kan? Seperti itu, ya bahwa dia seorang muslim seperti itu, ya. Nah, yang kedua, ya dia berakal, ya. Individu itu memiliki kesadaran mental yang penuh dan sehat secara akal atau yang kita sebut dengan mukallaf, ya, dengan mukallaf. Jadi mukallaf, ya, orang-orang yang sudah mampu memahami, ya, dewasa, balik seperti itu, ya. Nah, kemudian bagaimana misalnya dengan pertanyaan itu ada ya soal anak yatim, ya. Anak yatim yang punya harta. Ya, anak yatim yang punya harta itu tetap dizakati oleh walinya. Ya. Anak yatim itu tetap dizakati oleh walinya. Karena Nabi SAW dalam riwayat yang kuat dari Umar bin Khattab, ya, di mana dikatakan bahwa kembangkanlah atau investasikanlah atau puterlah harta anak-anak yatim, jangan sampai ia habis dimakan zakat. Nah, itu kan jelas tegas bahwa anjuran harta anak yatim itu wajib dizakati setiap tahun. Dan anjuran agar harta tersebut dikelola supaya pokoknya tidak tergerus oleh kewajiban zakat. Nah, yang paling terakhir itu sebenarnya adalah ini yang paling penting malah, mempunyai harta. Ya, udah terpenuhi 1 sampai 4, pas yang kelima nggak punya harta, selesai nggak bayar zakat. Ya, jadi dorongan dari ibadah zakat ini sebenarnya juga dorongan etos kerja. Orang yang tidak bersungguh-sungguh memenuhi kemampuan hartanya itu tidak bisa mengeluarkan zakat. Maka orang kemudian etos kerjanya, saya mau kerja. Nah, ini niat bekerja juga bagus juga nih. Saya niat bekerja bukan hanya untuk diri saya, tetapi saya bekerja agar supaya saya bisa beribadah zakat sebagai bagian dari rukun Islam. Seperti itu. Ditambah lagi kalau dia memang dari awal niat zakat, dia akan menjaga sumber pendapatannya itu dari harta yang haram. Nggak mau dia. Karena dia tahu kalau ibadah dari harta yang haram jelas sia-sia. Jadi memang luar biasa, ya, zakat itu membuat setiap kita selain bersemangat dalam bekerja, juga memenuhi unsur-unsur syariat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah 6 kriteria, ya, 6 kriteria utama harta itu kita itu wajib dizakati. Ya, seperti yang pertama misalnya dimiliki secara sempurna. Ya, dimiliki secara sempurna itu maksudnya apa? Dimiliki secara individu, bukan harta bersama. Wakaf nggak boleh dizakatin harta wakaf, karena wakaf itu hakikatnya milik umat. Cuma memang dikelola oleh seorang nazir. Bukan milik nazir, nazir nggak boleh merasa dia yang punya, enggak. Itu milik umat, wakaf itu milik umat. Nah, juga bukan milik negara, mentang-mentang pejabat soleh, di balik tanda tangannya banyak aset negara, dia hitung semua untuk dikeluarin zakatnya. Jangan, itu bukan, ya. Nah, kemudian definisi dimiliki secara sempurna itu juga adalah dikuasai mutlak, bukan barang hilang. Ya, Bapak Ibu kalau ada barang yang sudah hilang nggak usah dikenang-kenang. Yang hilang biarlah sudah. Ya kan? Saking solehnya yang hilang pun mau dicatat untuk bayar zakat, nggak usah. Gitu, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan harta pinjaman? Ya, uang kita ada di tangan orang, ya kan? Apakah itu kita hitung ketika nanti pas Ramadan ini masuk kita mau bayar zakat harta kita? Apakah kita hitung piutang, ya, bukan hutang, piutang. Jadi uang kita di tangan orang. Nah, ulama berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat, bukan berbeda pendapat, memberikan tuntunan bahwa kalau piutang kita itu sudah sangat tidak mungkin ditagih, alias potensi kembalinya sudah
rendah, ya udahlah, nggak usahlah dihitung. Bagaimana mau dihitung? Nggak mau kembali lagi, udah nggak mau dibayar gitu loh. Nah, makanya kalau kita rujuk ayat tentang hutang piutang di Al-Quran di Al-Baqarah 28 ke bawah ya, ke atas maksud saya, 280-an ke atas, itu kita akan menemukan tuntunan yang baik dari Al-Quran bahwa wa in kana zu usratin. Kalau kamu lihat orang yang kamu kasih utang itu sudah kepayahan membayarnya, fanaziratun ila maisarah. Kasih dia waktu untuk nunda gitu loh. Kasih dia waktu untuk nunda. Nggak apa-apa kasih waktu. Nah, artinya kalau kita kasih waktu, kita masih berharap dia masih bisa bayar dengan nominal, misalnya kita perkecil pembayaran hutangnya, dicicil. Ya. Tetapi ayat itu melanjutkan. Wa anta saddaku, kamu sedekahkan itu jauh lebih bagus, ya, jauh lebih bagus. Selesai. Nah, jadi kalau punya uang tangan orang, kalau memang sudah susah kembali, ya udah nggak usah dihitung. Tapi kalau potensi bayarnya masih lancar, ya, potensi bayarnya masih lancar, atau dia janjikan di bulan depan pasti bayar, nah maka harta kita itu tetap dihitung piutang tadi. Karena ulama menganggap itu persoalan waktu saja. Suatu saat dia akan kembali dan saatnya jelas. Saatnya itu adalah bulan depan, gitu. Nah, yang kedua, definisi tentang bukan definisi tentang kriteria harta wajib zakat itu, yang kedua adalah an-nama. Apa itu an-nama? An-nama itu maksudnya adalah punya potensi berkembang. Nah, itu yang tadi yang kita lihat definisi awal. Nah, ini ada pertanyaan, misalnya tanah yang dibiarkan kosong. Ya. Nah, ini gimana? Nah, pendapat ulama terbagi. Ada yang berpendapat bahwa itu tidak dizakatin, ya, tidak dizakatin. Ya, kenapa? Karena ya pendapat ulama tersebut jelas, ya. Tanah untuk tanah yang yang kemudian tidak, karena dia tidak mendatangkan hasil. Itu sesimpel itu. Tanah kosong itu tidak mendatangkan hasil, ya. Jadi mereka menganggap itu tidak, pendapat ulama yang ini menganggap tidak diwajibkan. Nah, sementara pendapat yang kedua mengatakan wajib. Loh, kok wajib? Karena niat awal untuk beli tanah dan itu tanah dibiarkan kosong adalah investasi. Nah, definisi investasi itu adalah ingin terjadinya pertumbuhan nilai. Nah, ketika ada kata tambah dan tumbuh, nah, itulah pendapat kedua mengatakan wajib dizakatin. Ya. Nah, kalau saya lihat lagi, saya detilkan, kalau kita detilkan misalnya tadi ya sudah ya, tanah untuk penggunaan pribadi atau simpanan yang tadi simpanan itu yang pendapat pertama tidak wajib. Nah, kalau dia tanah sebagai komoditas perdagangan, nah jelas wajib. Ya, jika tanah kosong tersebut dibeli atau dimiliki dengan niat untuk diperjualbelikan demi mencari keuntungan, maka tanah tersebut berstatus sebagai barang dagangan, urut tijariyah. Karena dia urut tijariyah, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun jika telah mencapai haul dan mencapai nisab. Caranya gimana? Ya tinggal dinilai tanah, ditaksir berdasarkan harga pasar saat tahun ini. Bukan harga beli ya, bukan harga beli. Nanti bayarnya 2,5% dari nilai tanah tersebut. Ya. Nah, ada lagi agak detil mazhab Maliki. Dia berpendapat bahwa untuk pedagang spekulan yang membeli lalu menahan tanah bertahun-tahun menunggu harga naik, zakatnya tidak wajib dikeluarkan setiap tahun, melainkan cukup sekali saat tanah tersebut laku terjual. Tapi jumhur mayoritas ulama lebih condong kepada mewajibkan zakat setiap tahun berdasarkan valuasi pasar. Itu ya. Nah, bagaimana kalau tanah itu disewakan? Nah, kalau sudah disewakan, pindah lagi kepada zakat sewa. Zakat sewa itu masuk kategori zakat yang yang hukumnya itu dikenakan pada hasil sewa pemasukan, bukan pada nilai tanahnya. Karena tanah itu dianggap sebagai aset tetap. Nah, kadar zakatnya apa? Berapa bayar kalau zakat sewa? Zakat sewa itu kan hukumnya mirip dengan zakat pertanian.
yaitu 5% dari hasil kotor atau 10% dari hasil bersih. Ya kan? Itu pendapat, ya kan? Kalau tanahnya ditanami, ya pindah ke zakat pertanian. Ya, nanti kita bahas zakat pertanian. Gitu. Ya. Nah, yang ketiga, melebihi nisab. Jumlah harta telah mencapai nisab. Nisab kita berapa, Bapak Ibu? 85 gram emas. Nah, tapi saya baru kemarin saya dapat dokumen dari Basnas, ya, dokumen dari Basnas yang menulis tentang nilai nisab bulanan, nilai nisab, yaitu lebih dokumen itu menceritakan tentang kadar emas. Kadar emas yang kita mau hitung 85 itu harga yang mana? Ya, harga yang mana? Nah, karena apa? Karena ini nanti akan berkontribusi kepada kajian tentang zakat bulanan, zakat penghasilan yang dikeluarkan setiap bulan. Nah, penjelasannya begini. Tahun 2025, nisab zakat pendapatan itu sebesar 7.140.000. Jadi orang yang punya pendapatan sebulan lebih dari 7 juta, kena dia zakat profesi atau zakat pendapatan. Nah, 2026 ini harga emas sudah naik ya, luar biasa. Nisab diusulkan naik secara moderat, yaitu cuma naik 500.000. Jadi tahun ini nisab emas itu yang dimaksud 85 gram itu adalah berbasis emas 14 karat, bukan 24 karat. Ya, yang dulu-dulu itu 24 karat, nggak pakai sekarang. Yang dipakai adalah 14 karat. Loh, kenapa bisa begitu? Ya, karena kalau kita pakai standar 24 karat antam, nanti nisabnya itu naik menjadi 13 juta sampai 15 juta per bulan. Artinya hanya orang-orang yang punya pendapatan 13 sampai 15 juta ke atas lah yang bisa kena zakat profesi tadi. Dan ini terlalu tinggi gitu loh. Nah, oleh karena itu ini muncullah dokumen tersebut, emas 14 karat itu. Kenapa? Ternyata ada fikihnya mengambil pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu memperbolehkan perhitungan benda berbahan emas berdasarkan unsur dominan. Jadi emas 14 karat dengan kadar 58,3% itu dianggap masih dominan unsur emasnya. Nah, jadi kita ini diperluas ini wawasannya ini. Ya, dengan 14 karat itu kadar emasnya itu masih 58,3%, dan oleh mazhab Hanafi itu dianggap masih dominan unsur emasnya, namun memiliki nilai tukar yang relevan dengan daya beli masyarakat yang hari ini. Ya, kalau begitu tujuan perubahannya jelas, supaya fokus pada kestabilan dan keadilan. Maksudnya begini, kalau kemudian kita tadi ya naikkan nisabnya, tambah sedikit nanti orang yang bayar zakat. Kalau sudah tambah sedikit orang bayar zakat, jelas tambah sedikit yang bisa dapat bantuan dari mustahik. Selesai gitu ya. Nah, itu jadi itu sebuah dokumen pengembangan tahun ini ya. Saya dikasih dokumennya, saya coba baca, dan itulah kesimpulan yang saya bisa dapat. Sorry, kita belum rupanya, masih di sini yang terakhir nih, melebihi hajat. Saya lupa menjelaskan yang ini yang melebihi hajat. Nah, melebihi hajat ini maksudnya Bapak Ibu, apakah pendapatan kita itu dikeluarkan dulu hajat-hajat hidup, bayar ini, bayar itu, baru kemudian sisanya dilihat nisab apa tidak, atau kita nggak usah, dapat kotor langsung kali 2,5. Nah, kedua pendapat tentang konsep melebihi hajat ini dua-duanya dibolehkan. Walaupun sebenarnya kalau kita mau agak-agak jujur kepada diri, pendapatan kita yang naik itu sebenarnya biasanya diikuti dengan pengeluaran kita ikut naik. Gaya hidup berubah.
Nah, kalau itu yang terjadi, mau naik berapapun pendapatan kita, habis juga. Nah, sehingga maksud saya adalah agak-agak condong kepada yang bruto daripada neto. Bruto yang kotor. Yang kotor itu maksudnya ya udah dapat kali dibayar aja. Kenapa memilih ini? Ya, bagian dari pertama, ini bagian tadi yang slide tentang keistimewaan zakat. Menjalankan ibadah, membentengi harta, mengobati yang sakit, mencegah bencana, bahkan menambah harta. Ya. Allah itu janjikan, coba kasih nama satu orang yang gara-gara bayar zakat jatuh miskin. Kalau ada, kita mau suruh mahasiswa jadikan bahan skripsi, walaupun narasumbernya cuma satu. Nggak masalah. Karena di mana saya pernah dengar ada satu kampus, bahkan pasca sarjana S3 dia membuat kajian tentang terorisme wanita. Maka narasumbernya cuma satu orang. Itu yang dikaji terus diwawancarai full. Ya nggak apa-apa. Jadi saya terinspirasi tuh kalau ada orang orang rajin bayar zakat terus jadi jatuh bangkrut. Waduh, itu menarik banget tuh untuk dikaji. Karena nggak mungkin. Karena Allah sendiri yang menjanjikan. Yamhaqullahu riba. Allah hancurkan riba, pelaku riba, wa yurbis sadaqat. Tapi pelaku zakat Allah akan suburkan dia. Nah itu definisi zakat kan ada satu itu. Selain tambah tumbuh, satu lagi masih ingat berkah. Gitu, berkah. Nah yang terakhir di bagian ini adalah selamat dari hutang. Ya jelaslah kalau kita punya hutang kita bukan muzaki, kita mustahik. Tapi harus agak-agak agak cermat juga nih konteks punya hutang ini. Karena kalau bicara hutang, saya pun punya hutang. Nah, kalau saya punya hutang, Bapak Ibu semua punya hutang, siapa muzaki di dunia ini hari ini? Semua gorimin kita berarti punya hutang. Nah, makanya kita harus agak-agak mencermati yaitu gini. Hutang itu kan sebenarnya ada dua tipikal. Ada hutang jatuh tempo dan ada hutang yang tidak jatuh tempo alias hutangnya dibayar secara periodik ya per bulan kan gitu ya. Walaupun nominalnya gede tapi hutang periodik itu kan artinya kita bayar sebulan itu nominalnya rendah. Nah, maksud saya begini contoh kasusnya. Kalau kita punya uang katakanlah misalnya 100 juta. Dan kita asumsi aja, nggak usah terlalu detail hitungannya. Kalau mau detail itu nanti hitungan dari lembaga zakat. Amilnya nanti ngitungin. Ini kita pakai konsep yang agak-agak mudah saja. Bapak punya 100 juta, asumsi sudah sampai nisab, wajib zakat. Nah, udah mau bayar zakat nih, 100 juta kali 2,5%. Tapi ternyata kita punya utang sebesar 30 juta. Nah, mari kita tanyakan diri kita, 30 juta itu jatuh tempo, sifatnya jatuh tempo atau periodik? Kalau dia sifatnya jatuh tempo, kan berarti harus lunas saat ini juga. Di bulan Ramadan misalnya jatuh tempo, berarti harus bayar. Uang 100 kurang 30, tinggal 70. Nah 70 itu katakanlah udah lewat, sudah tidak nisab. Sudah tidak nisab. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita jadi bukan orang yang wajib bayar zakat. Nah, itu kalau jatuh tempo. Tapi kalau tidak jatuh tempo, artinya uang utang 30 juta setiap bulan cuma dibayar minta 5 juta. Nah kalau cuma 5 juta berarti pas bulan Ramadan besok ini, kewajiban kita terhadap item utang itu cuma 5 juta. Harta kita 100 kurang 5, tinggal 95 masih di atas nisab, bayar zakat. Jadi saya harus wanti-wanti bahwa selamat dari hutang itu bukan berarti asik ya, saya punya hutang, nggak bayar zakat. Ya kalau begitu saya juga bebas gitu. Ya, ada hutang ini, hutang itu. Tapi ternyata kita sadar bahwa hutang kita itu periodik sifatnya, nggak jatuh tempo. Ya udah, kalau itu sifatnya, ayolah bayar zakat. Oke ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah semacam panduan ringkas ya, yang saya coba buat. Jadi tahapan awalnya begini. Tahapan awalnya ya jelas, tentukan waktu bayar. Nah orang Indonesia rata-rata Ramadan. Makanya kenapa webinar ini dilakukan tadi, curi start. Gitu ya. Curi start. Nah Ramadan. Jadi tentukan waktunya. Setelah sudah kita siap tentukan, oke, saya akan bayar
zakat fitrah dan zakat mal saya di bulan Ramadan nanti. Hitung total pendapatan aset. Nah, isunya di sini, untuk isu yang di sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk isu yang di sini adalah kalau aset-aset kita itu terpisah-pisah, emas tersendiri, tabungan tersendiri, saham, reksadana itu terpisah sendiri. Dan karena dipisah-pisah itu nggak pernah sampai nisab, jangan dipisah, digabung. Jadi konversi semua menjadi satu hitungan utuh. Supaya apa? Tersampailah kepada nisab, mencapai nisab. Jadi emasnya berapa? Misalnya cuma 50 gram. Ya, kalau emas itu harganya hari ini misalkan katakan 3 juta. 50 kali 3, udah gede, udah dapat itu, udah 150 ya. 150 juta itu udah kena. Katakanlah emas kita cuma 20 gram. 20 kali 33 juta berarti 60 juta. Kan gitu ya? Nah, udah itu belum nyampe nih sob. Tapi tabungan kita ada 30 juta. 60 tambah 30 udah 90. Reksadana investasi yang macam seperti saham itu ada sekitar 30. 90 tambah 30 udah 120. Udah gabungin aja supaya keluar zakat. Itu ya, hitung total pendapatan. Nah, langkah ketiganya apa? Nih, kurangi dengan kewajiban-kewajiban primer. Nah, ini tadi mengakomodasi yang neto tadi. Apalagi kalau misalnya, oke, ini saya kecualikan yang zakat dagang ya. Hati-hati ya. Saya tadi menggabungkannya semua. Tapi kalau untuk zakat dagang, jangan digabung. Kenapa? Zakat dagang itu punya hitungan rumus tersendiri, di mana ada poin pengurang. Di mana ada poin pengurang. Ya, keluarkan dulu. Kalau di zakat dagang itu, operasional, bayar gaji pegawai, piutang dari bisnis itu, keluarkan dulu. Ya. Nah, kalau yang bukan perdagangan, ya utang kita yang jatuh tempo tuh saya tuliskan. Utang jatuh tempo itu dikeluarin, bayarin dulu ya. Kebutuhan pokok yang betul-betul sangat mendesak. Nah, jadi ini gambarnya yang sebelah kanan jadi ke bawah, ini ke atas, berkurang. Jadi poinnya langkah ketiga ini kurangi dulu ya. Kurangi dengan yang hal-hal yang bisa dikurangi. Nah, langkah yang terakhir adalah langkah yang ke berapa? Ini ketiga. Langkah yang keempat mana? 1, 2, 3, 4 di atas. Ya, yang ini yang 4 nih. Kan? Jadi akhirnya kita nanti akan klasifikasi tadi. Keluarin yang perdagangan. Kalau ini, ya emas perak, ini zakat harta. Ini beda-beda sendiri nanti. Ya. Kecuali kalau misalnya yang sewa aset ini juga setelah dikurangi dengan operasional dana perbaikan aset, sewa rumah yang disewakan. Nah, itu kalau sudah dikurangi, semua itu bisa dikumpulkan, disatukan untuk kemudian kita gabung dan bisa keluarin zakatnya. Nah, yang terakhir salurkan ke lembaga zakat. Nah, yang tadi yang sudah kita diskusikan, kita nggak ulang lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, saya takut ada yang terlupa. Ya, selesailah. Ini zakat emas. Bapak Ibu punya emas? Punya, gitu ya. Emas apa? Ya, kalau dia emas perhiasan, ya nggak usah dizakatin. Ya, karena itu dipakai. Ya, walaupun mazhab Hanafi agak longgar. Agak ketat. Mazhab Hanafi itu nggak peduli mau perhiasan atau tidak, karena dianggap harta berharga, wajib kena. Nah, selain Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali itu yang kita pakai. Kalau yang di zakat perhiasan, itu enggak. Nah, cuman muncul lagi pertanyaan. Ustadz, saya punya saya punya emas perhiasan sekitar lumayan banyak, tapi saya pakai semua, Ustadz. Itu berarti saya bebas dong bayar zakat. Jangan juga begitu, ya kan? Maksudnya begini, walaupun emas ibu itu dipakai semua untuk perhiasan, tapi toh tidak dipakai dalam satu kali waktu. Berat loh. Ya, beban di badan. Ternyata si ibu ini
makainya itu definisi dia pakai semua itu dia pakai secara bergiliran. Senin yang ini, Selasa yang ini, Rabu yang ini. Akhirnya 1 bulan rondenya itu kepake semua. Gara-gara kepake semua dia bilang saya nggak bayar zakat emas ya Ustadz, nggak bayar. Terus gimana solusinya? Ya yang ibu pakai setiap hari itu rata-rata berapa gram. Ya, walaupun ibu gonta-ganti, tapi berapa gram yang ibu pakai dari total perhiasan. Nah, yang berapa gram dipakai itu dikurangi. Itu aja yang dikurangi. Selebihnya tetap bayar zakat. Ya, tetap bayar zakat. Ya, berapa dia? 2,5%. Kan? 2,5%. Nah, terus menilai zakat nilai emasnya yang mana? Ya harga pasar saat ini. Nah, tapi tadi yang ditentukan dengan untuk nisab tadi yang dikoreksi oleh Basnas, dia memindahkan dari 24 karat menjadi 14 karat. Karena kalau kita ikutin hari ini Bapak Ibu ya Allah, 85 gram emas, itu kan fikihnya mengatakan nisab 85 gram emas. Kalau harga emas ikut antam, hari terakhir saya lihat kemarin penutupan di hari Jumat, itu 2,9, katakanlah gitu ya. Udah bulatin aja 3 juta. 3 kali 85, mana kalkulator? Aduh, diambil pula kalkulator saya. Ya, 85 kali 3 berapa itu Mas Raden? Saya buka kalkulator di laptop lah. 85 dikali 3 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 255 juta. Ya, siapa? Jadi orang yang punya uang 255 juta ke atas yang baru keluar zakat. Ya Allah. Nanti begitu orang-orang miskin udah nggak dapat lagi ini. Karena rata-rata kita jarang. Maksudnya tambah sedikit nanti muzaki kalau mau hitungan 85 gram emas pakai versi antam. Gitu. Makanya Basnas keluarkan tuh. Udahlah. Lagian bukan ijtihad, nggak ada landasannya. Mazhab Hanafi kok tadi yang kita jelaskan di awal membolehkan menganggap emas itu dengan hitungan 14 karat. Karena hitungan 14 karat itu menurut mereka 58 masih mengandung emasnya, 58%. Jadi ini bukan semata-mata apa? Ini untuk apa? Makosid. Kalau kita sedikit yang bayar zakat, itu orang di luar sana banyak yang minta bantuan. Gitu. Ini semangatnya. Jangan semangatnya kita balik gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau emas digital ya tetap kan dianggap qabdul hukmi. Apa itu qabdul hukmi? Kepemilikan secara hukum. Memang fisiknya nggak pegang emas digital. Tapi kan secara kepemilikan kita dianggap sah. Ya. Dalam fikih itu dikatakan bentuk kepemilikan itu ada 2 model. Kepemilikan fisik namanya qabdul hakiki, ditangkap, dipegang, dirasa, sama qabdul hukmi yang tidak dipegang barangnya tetapi dianggap punya, kayak tanah kita. Emang kita pegang tanah itu? Enggak, yang kita pegang suratnya. Mobil, ya kalau mobil dipegang, ya mobil dipegang. Apa yang enggak dipegang? Ya kayak tanah. Ya, kemana-mana kan kita jualnya nggak bawa itu tanah, sampling tanah kita nggak bawa. Cuma kita bawa suratnya, ini saya punya tanah sekian, ini buktinya gitu. Nah itu yang disebut qabdul hukmi kayak gitu. Nah emas digital yang kita punya di BSI, di muamalah, di mana-mana tetap dianggap sebagai kepemilikan kita. Oke ya. Nah ini contoh ya, contoh saja misalnya seorang bapak namanya Pak Budi, ya dia punya emas batangan 100 gram ya, sudah penuhi haul. Ya, kemudian dia punya emas perhiasan yang penggunaannya itu digunakan secara wajar, yang orang pakai semua itu nggak wajar itu. Jadi yang wajar-wajar saja. Ya. Nah, kemudian nisabnya tadi yang sudah kita diskusikan, 85 gram emas. Kemudian hiasan wajar tadi sudah. Nah, kadarnya 2,5% loh. Nah, cara hitungnya gimana? Kan dia punya tadi total emasnya kan 100 gram. Ya kan? Berapa tadi? Iya betul, 100 gram sama
20 gram emas perhiasan yang penggunaan, bentar, kenapa ini gini? Oke. Dia punya perhiasan total emas ada 120 gram. Tapi yang dia pakai katakanlah 20 gram, berarti tinggal 100 gram. Oke. Nah, yang 100 gram itu lebih besar daripada nisab, cuma 85 gram nisab. Dia udah lebih. Maka rumusnya menjadi 100 gram kali 2,5%. Nah, udah. Itu rumusnya. Ya, untuk zakat emas. Nah, bagaimana dengan zakat dagang? Nah, kalau kita lihat di sini, zakat dagang itu terkait dengan dasar hukumnya sudah ada ya. Di Al-Quran ada, di hadis ada, ijma ada, qiyas juga ada. Alasannya kenapa? Ya, orang namanya dagang pasti bertambah kok harta itu. Ilat itu maksudnya ini sebab. Kenapa dizakatin? Nisabnya berapa? 85, mirip dengan tadi yang emas. Haulnya sama, kadarnya sama. Oke. Jadi gampang sebenarnya mempelajari zakat itu. Karena lebih banyak kesamaannya. Nisab emas, peraturan zakat perdagangan itu sama dengan zakat emas. Nggak ada bedanya. Nanti bedanya di sini. Ya, di sini. Nah, komponen perhitungannya yang ini. Modal yang diputar ditambah dengan keuntungan, ditambah dengan piutang, uang kita di tangan orang dari bisnis itu, tapi dikurangi dengan utang kita sendiri, utang dari bisnis itu. Kerugian usaha juga dihitung. Gaji-gaji karyawan dihitung, ya. Maka nilai dari semua itu kalau masih memenuhi nisab, mencapai melebihi nisab dikali 2,5%. Jadi gampangnya kalau zakat dagang itu ya ini rumus yang dipakai Bapak Ibu. Modal diputar plus keuntungan plus piutang kurangi utang yang ditambah dengan kerugian kali 2,5%, itulah nilai zakat kita. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini contoh saja. Seorang Ibu Sarah punya usaha toko baju online, penghasilan kotor dia 120 juta, sementara modal di toko online-nya ada 40 juta nilainya. Ya, maka rumus perhitungan kita pakai yang tadi. 40 juta stok barang ditambah dengan yang sudah untung 120 juta, ditambah dengan piutang, Ibu Sarah punya uang di tangan orang dari bisnis ini 5 juta, dikurangi dia punya utang operasional biaya-biaya 15 plus 2 berarti 17. Maka akhirnya kita lihat 40 ditambah 120 tambah 5 dikurangi 15 plus 2 itu sama dengan 148 juta. Nah, 148 juta ini melewati nisab. Nah, ketika melewati nisab maka 140 juta ini dikali 2,5%. Itulah zakat yang dibayar oleh seorang ibu bernama Ibu Sarah. Gitu, 148 juta. Ya. Nah, ini agak sensitif nih. Nah, ada juga yang tidak mengikuti zakat pendapatan ini. Ya, itu juga lagi-lagi adalah pilihan. Cuman saya bilang tadi, dengan adanya zakat profesi, salah satu keuntungannya adalah lembaga zakat setiap bulan menerima uang zakat dan setiap bulan jugalah bisa disalurkan. Karena kebutuhan mustahik itu tidak menunggu 1 tahun. Tidak menunggu harta Bapak Ibu ngumpul setahun, baru nunggu nanti Ramadan, baru lembaga zakat dapat. Memang rata-rata di bulan Ramadan lembaga zakat itu penghimpunannya naik. Tapi kalau begitu, ya lambat banget urusannya. Sementara kebutuhan mustahik bukan mingguan, bukan bulanan, bukan tahunan, harian. Nah, oleh karena itu kenapa kalau kita lihat landasan syar'inya dari ini oleh para ulama menggunakan At-Taubah 103 dan Al-Baqarah 267 yang jelas-jelas di situ menggunakan kata yang umum. Khuz min amwalihim. Ambillah dari harta mereka. Definisi harta secara umum. Tapi supaya lebih mantap lagi, pertemuan Muktamar Internasional di Kuwait tahun 84, itu ulama-ulama internasional tahun 84 berkumpul dan sepakat. Ya, di Indonesia undang-undang juga sudah sampai situ. Fatwa MUI juga sudah ada. Kalau kita ikut ormas misalnya Nahdlatul Ulama, maka Bahsul Masail, lembaga Bahsul Masailnya Nahdlatul Ulama yang tempatnya mereka
berdiskusi panjang lebar, itu juga sudah menghasilkan zakat profesi boleh. Bagaimana dengan Ormas Muhammadiyah? Sama, lembaga tarjihnya juga mengatakan hal yang sama. Jadi dari sisi kalau kita mau gampangnya, kita ini kan bukan saya bahkan menganggap saya bukan mujtahid karena tidak hafal Quran seluruhnya, harus menghafal tafsir ayat hukum yang ribuan, menghafal hadis ribuan. Bahasa Arab saya juga nggak bagus-bagus amat. Saya ini bukan mengkategorikan sebagai mujtahid loh. Makanya apa? Ketika saya tidak mengkategorikan diri saya sebagai mujtahid, saya menyandarkan kepada ulama. Dan ulama sudah memutuskan itu, selesai tugas saya. Ya, gitu. Kecuali Bapak Ibu misalnya merasa atau punya kepercayaan diri, oh saya mau berijtihad. Ternyata tidak berijtihad sendiri, berijtihad kepada ustadz yang ada. Oh silakan. Itu kemudian nanti dipertanggungjawabkan masing-masing. Saya tidak mengatakan salah bagi yang itu, tidak. Hanya saja saya ingin ingatkan bahwa dengan adanya zakat profesi ini, salah satu yang sudah membuktikan beberapa lembaga zakat, kemampuan mereka untuk mendistribusikan dan bermanfaat bagi mustahik itu lebih stabil. Karena kebutuhan mustahik tidak menunggu 1 tahun. Nah, gimana cara perhitungan? Banyak metode. Kalau dilihat dikaji fikihnya banyak metode. Pertama, dipakai ketentuan zakat emas dan perak murni. Pakai analogi zakat perdagangan, pakai ketentuan emas tapi dicicil bulanan. Nah, ternyata yang dipilih oleh ulama kita itu yang ini. Yang ini. Dia meniru zakat pertanian, yaitu nisabnya sekali panen asal sudah lebih dari 524 kg beras, ya, sudah memenuhi itu. Nah, itu udah nisab. Nah, kadarnya berapa? 2,5. Nah, di sini terjadi diskusi. Kalau memang mau ikut zakat pertanian, kan zakat pertanian nggak kenal 2,5, yang ada 5/10. Betul. Harusnya yang pendapat yang ini, ya, harusnya ya, saya pakai ini. Harusnya pendapat yang ini itu kan harus pakai 5%. Kenapa tiba-tiba jadi 2,5%? Ini ada argumentasinya. Argumentasinya adalah 5% itu kegedean. Kasihan muzaki, terlalu banyak bayar nanti. Makanya ulama berijtihad. 524 kg beras itu nisab, tapi antum bayar nggak usah 5, setengahnya aja, 2,5%. Gitu. Supaya filosofinya apa? Zakat profesi ini, zakat pendapatan ini, mustahik akan selalu dibantu setiap bulan karena ada pemasukan. Muzaki tidak terbebani terlalu banyak. Ambil jalan tengah. Gitu. Ya, ambil jalan tengah. Ya, karena Nabi SAW sendiri mengatakan, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu di tengah-tengah. Ya kan? Ya, di panduan Nabi yang lain, kalau Nabi itu ada 2 pilihan sama-sama maslahat, sama-sama bermanfaat, Nabi bilang, pilihlah yang aisarahuma, yang paling mudah. Nah, itu tuh. Nabi begitu. Nah, yang paling mudah. Nah, saham saya kira perlu dibahas. Dia mirip emas, gampang kok. Nisabnya 85, haul setahun kali 2,5. Udah segitu. Perusahaan saya lewatin saja. Zakat pertanian kalau mau dibahas sebenarnya sudah tadi, tapi kita ulang aja. Ya, nisabnya ini. Kadarnya silakan pilih 5 atau 10. Nah, definisi 5 itu, biaya itu jangan hanya anggap hujan. Biaya itu jangan hanya anggap perairan. Biaya itu kan komponennya pupuk, bibit, sewa tenaga orang, itu biaya. Nah, para ulama berbeda pendapat soal tanaman mana yang disebut zakat pertanian. Kalau Ibnu Umar, dia spesifik, gandum, barli, kurma, kismis, jagung. Batas. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, makanan-makanan pokok yang bisa disimpan lama. Kalau mazhab Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal, semua yang kering-kering dan bisa dikilo, bisa ditimbang. Tapi yang Hanafi, dia lebih cakep. Semuanya. Pokoknya yang ditanam, kena. Gitu.
Memang kalau saya perhatikan, mazhab Hanafi ini lebih kalau dalam soal-soal zakat, dalam hal-hal fikih mal ya, fikih harta, muamalah, ini Imam Abu Hanifah memang dia lebih progresif cara berpikirnya, cara ininya. Kalau yang lain-lain itu agak ketat, agak terbatas. Abu Hanifah agak-agak longgar. Karena dia tahu, dia ingin lebih kepada pertimbangan kemaslahatan. Ya. Nah, zakat hadiah nggak usah. Ini sudah berapa menit, Mas Raden kita? Saya lihat di jadwal, saya harus menyampaikan 1 jam baru Bisa 3 ditanya jawab. menit lagi, Pak. 3 menit, oke. Kalau 3 menit, saya cepat saja. Ini 8 golongan penerima. Anak yatim di mana? Nggak ada. Tapi kalau anak yatim fakir miskin, masuk. Anak yatim pinter orangnya beasiswa, masuk fisabilillah. Anak yatimnya mu'alaf, masuk mu'alaf. Anak yatimnya lagi perjalanan penting, bukan maksiat, masuk Ibnu Sabil. Oke? Nah, saya kira ini saya lewatin aja amil. Mu'alaf juga saya tidak usah bahas. Rikob juga nggak usah. Ini berhutang. Kita dianggap berhutang yang bebas, yang wajib kita kasih orang berhutang itu apa? Ini syarat-syaratnya. Ya. Utang akibat kefakiran, bukan utang akibat pinjol. Ya. Jangan dikasih. Ya. Utang kebutuhan mendesak, sakit, operasi. Ya. Ya. Gitu. Atau misalnya utang untuk kepentingan sosial. Jadi ada orang, dia punya lembaga yatim, dia kehabisan stok makanan untuk ngasih makan anak yatim, maka dia berhutang. Tapi dia belum bisa bayar hutang itu ke orang lain. Maka atas dasar dia berhutang itu, kalau dia sih orangnya sih nggak ada utang. Dia berhutang atas nama dia pribadi, tetapi berhutang untuk kepentingan lembaga anak-anak yatim tadi. Maka orang itu boleh dibantu dalam konteks kelembagaan zakat. Syaratnya apa? Memang udah nggak ada hartanya. Jangan pula dia minta uang untuk bayar hutangnya, tapi naik motor yang mahal atau HP-nya mahal, nggak boleh. Utang kalau dia masih lama, ya suruh dia kerja. Kerjalah kamu untuk bayar hutang. Fisabilillah saya lewatin, kecuali ada pertanyaan Ibnu Sabil saya lewatin. Nah ini, siapa saja yang haram menerima zakat? Pertama, bukan 8 asnaf tadi. Ya. Kemudian jangan untuk non-muslim. Kemudian keturunan Rasulullah juga jangan. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh kalau memang keturunan Nabi itu sudah dalam kondisi yang papa, betul. Ada tuh pendapat itu. Saya baru baca juga tuh. Nah, ini yang banyak bertanya di sini. 2 ini, pasangan suami istri sama tanggungan nafkah. Nggak boleh tanggungan nafkah. Nah, yang tanggungan nafkah itu kan berarti ke atas ke bawah. Yaitu misalnya ayah ibu sama anak cucu. Ya kan. Bagaimana dengan keponakan? Boleh kalau dia masuk yang 8. Yang 8 tadi. Boleh. Bagaimana dengan paman? Boleh. Maka bahkan diutamakan yang keluarga. Karena ada mengandung nilai silaturahim juga. Gitu. Ya. Nah, ini yang kayaknya zakat fitrah nih. Harusnya dibahas di awal. Zakat fitrah, ya saya lewatin ini 2,5 kilogram atau 3, liter per jiwa. Kita tunggu informasi lebih detail ya nanti di itu Zak Basnas. Kemudian waktunya bisa dipercepat sampai akhir Ramadan. Nah, batas akhir sebelum sholat Idul Fitri. Siapa penerimanya? Yang penting mustahik. Gitu. Saya kira itu isunya kalau yang ini zakat fitrah. Nanti mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa kita diskusikan. Wallahu alam bisawab. Waktu yang diberikan kepada saya sudah habis. Saya lihat juga sudah ada pertanyaan. Mangga saya kembalikan. Oke, baik.
Terima kasih Pak atas materi yang telah diberikannya. Ini langsung aja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, buat ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, mangga yang ingin bertanya, boleh banget raise hand atau chat di kolom Zoom ini. Nah, kebetulan di sini udah ada satu pertanyaan, Pak. Izin saya bacain ya, Pak ya. Dari Bapak Raden, Ustadz, kalau di zaman Nabi, apakah ada juga jenis-jenis kadar emas, misalnya 14 karat, 17 karat, atau 23 karat, sehingga Basnas gunakan 14 karat. Begitu, Ustadz. Oke, jadi saya tidak dapat informasi tentang apa namanya yang terjadi di zaman Rasulullah SAW ya. Saya belum tahu jenis-jenis kadar emas ya. Tetapi kalau kemudian kita lihat kondisi kita hari ini saja kontemporer bahwa kadar-kadar emas yang ada di tangan umat ini kan beda-beda kadarnya ya. Nah, sehingga dengan adanya perbedaan itulah bahkan di zaman mazhab Hanafi tadi, makanya mazhab Hanafi keluarkan pendapat 14 karat itu dibolehkan. Artinya di zaman dulu sudah terjadi itu. Kualitas-kualitas emas itu sudah ada ragam spesifikasinya. Nah, sehingga pemilihan Basnas terhadap 14 karat itu lebih kepada pertimbangan supaya lebih banyak orang yang membayar zakat daripada yang tidak. Nah, gitu ya. Supaya apa? Ya kalau orang nggak bayar zakat, bagaimana nanti para mustahik ini? Ya, apakah mereka harus menunggu sampai orang mampu semua? Nah, ini soal apa pertimbangan-pertimbangan kebijakan ya, supaya lebih kemaslahatannya lebih tinggi. Ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Apakah Bapak Raden sudah terjawab? Nah, sambil nunggu ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Ashifa. Apakah warisan harus dikeluarkan zakatnya dan bagaimana aturannya? Kapan waktu dibagikannya? Ya, warisan ya. Nah, kalau warisan itu jika kita lihat ya, warisan itu zakat atas harta peninggalan ya. Memenuhi syaratnya. Ya. Zakat tersebut dianggap sebagai hutang kepada Allah. Jika seorang meninggal dunia pada semasa hidupnya belum membayar zakat yang sudah wajib dia keluarkan, maka pendapat mayoritas ulama, zakat tidak gugur karena kematian. Zakat tersebut dianggap sebagai hutang kepada Allah yang harus dilunasi dan diambil dari harta peninggalan sebelum dibagikan kepada ahli waris. Ya, bahkan mazhab Ibnu Hazm Az-Zahiri berpendapat hutang zakat harus didahulukan pelunasannya dibandingkan hutang kepada sesama manusia. Ya, gitu. Nah, bagaimana dengan ahli waris? Ahli waris ketika warisan itu dibagi, kan berarti menjadi milik dia. Nah, ketika sudah menjadi milik dia, maka itu berlaku hukum nisab haul. Harta warisan yang diterima wajib dizakati jika jumlahnya mencapai nisab ya sebesar 85 gram emas tadi. Nah, haulnya pendapat mayoritas jumhur loh, mayoritas ahli waris tidak wajib mengeluarkan zakat langsung saat menerima. Dia harus menunggu sampai harta tersebut tersimpan selama 1 tahun. Ya, sebahagian yang lain Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Imam Ahmad itu lain pendapatnya. Harta yang baru didapat wajib dikeluarkan zakatnya seketika saat diterima tanpa menunggu 1 tahun jika jumlahnya mencapai nisab. Hal ini dilakukan untuk kehati-hatian dan mensegerakan hak fakir miskin. Nah, 2,5 gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kalau terima uang warisan itu cek dulu apakah almarhum masih punya hutang zakat. Jika iya, bayar dulu itu.
Kalau sudah dibayar atau dia tidak punya hutang, baru dibagi. Setelah Anda menerima sebagai ahli waris zakat harta tadi, maka Anda lihat apakah sudah memenuhi nisab dan haulnya. Kalau sudah, maka Anda wajib mengeluarkan zakatnya. Wallahu alam bishawab. Oke, dari Mbak Ashifa apakah terjawab? Nanti boleh di komen di chat Zoom ya. Oke, sudah terjawab Ustadz. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Dewi Wahyuni. Ustadz, untuk penghasilan nisab zakatnya 7.690.000 2026 kah per BL? Nah, ya kira-kira gitu Per pertanyaan Ustadz. bulan. Iya, per bulan kayaknya ya. Iya, per bulan ya. Per bulan itu. Nah, tadi kalau saya nggak salah sudah kita hitung ya tadi itu. Di mana tadi itu ya? Coba kita lihat ulang. Sebentar. Saya lihat kembali supaya tidak salah ininya. Ya. Nisab. Ya, sini ya. Nisab. Nah, ini dia. Jadi tahun 2026 ini, Bu, itu nisabnya zakat pendapatan yang bulanan itu adalah kalau sudah punya duit sebesar pendapatan 7.620.000 rupiah. Itu hitungannya jika berbasis beras yang medium. Gitu. Wallahu alam bishawab. Terima kasih Jadi Ustadz. gini, ada Ya, dua, sorry, ada dua. Jadi cara perhitungannya itu, nisabnya itu ada dua pendekatan. Kalau dia pendekatan beras, maka itu pendekatan beras itu adalah 524 kilogram, tadi berapa? 524 kilogram beras. Nah, itu nisabnya. Itu setara dengan kalau berasnya beras medium, kira-kira 7.620. Tapi kalau dia pakai berbasis emas 14 karat, itu jatuhnya lebih tinggi, 7 juta, cuma beda 20.000. 7.640.000 kalau berbasis emas 14 karat. Dan itu yang diusulkan oleh Basnas tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Untuk Mbak Dewi Wahyuni, apakah sudah terjawab? Bisa di chat di kolom Zoom. Untuk selanjutnya ada juga yang bertanya, Ustadz, kalau masih berupa tanah warisan yang belum bisa dibagi karena belum terjual, bagaimana? Ya kalau belum terjual ya tadi, itu kan berarti yang kita diskusikan sebelumnya, ya, pendapat-pendapat ulama tadi, ya ada dua, apa namanya, apakah kemudian ya tidak terjualnya tanah tersebut ya dengan nilai yang cukup besar. Pendapat pertama mengatakan itu tanah itu tetap dianggap sudah menjadi milik masing-masing, hanya saja belum terjual. Ya, hanya saja belum terjual, tapi bahwa itu menjadi harta warisan sudah disampaikan. Ini tanah untuk kalian anak-anakku. Berarti kalau sudah terjadi warisan pembagian, kamu dari tanah ini apa ya? Bukan satu tanah malah. Misalnya tanah tersendiri untuk saya punya tanah dikasih oleh orang tua saya. Nah, tanah itu tadi pendapat yang kita diskusikan di awal-awal sekali. Ulama yang pertama mengatakan kalaupun belum terjual nilainya naik terus. Maka dihitung sesuai dengan nilai apa? Apa namanya? Nilai tahunan dia, kisaran harga. Nah, kalau dia sudah terjual, nah harga jualnya itu tetap juga dianggap sebagai milik yang kemudian nanti dihitung sampai 1 tahun. Jadi tetap berlaku nisab dan haulnya. Ya, seperti itu. Kecuali mau pakai pendapat yang mengatakan tanah kosong, tanah warisan kosong, nggak menghasilkan apa-apa, itu tidak dizakati. Ya, itu berarti mengikut pendapat yang tidak mau bayar zakat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas
jawabannya. Semoga bisa terjawab ya untuk Mbak Emma. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Pak Raden lagi. Ustadz, misal kita punya investasi saham senilai 1 miliar. Dividen akan digunakan sebagai uang pensiun. Apakah boleh Hmm. jika yang dizakat hanya dividennya saja? Karena agar Hmm. nilai investasinya tidak turun dan dividen tetap terjaga. Gitu, Ustadz. Ya, jadi ini sebenarnya adalah pembicaraan tentang zakat saham, ya. Kalau kita lihat tentang zakat saham, ya, saya munculkan tadi belum sempat kita bahas bersama, ya. Mana zakat saham tadi? Nah, ini dia zakat saham. Saya tampilkan ya. Ini zakat saham. Gedein dulu. Nah, ini zakat saham. Zakat saham pertama tentukan waktu haulnya. Lalu dikumpulkan seluruh yang serupa saham, dividennya. Kemudian kurangi biaya investasi. Biaya personal, biaya-biaya. Kemudian lihat ambang batasnya. Apakah total nilai saham ditambah dividen? Jadi ternyata total nilai saham ditambah dividen yang diterima sudah. Jadi itu jawabannya. Bahwa yang dibayarkan itu dihitung bukan hanya dividen saja, tetapi itu termasuk apa? Total nilai ditambah plus dividen. Baru dikalikan 2,5%. Begitu, ya nggak? Nah, terus di situ ada pertanyaan menarik. Dividen akan digunakan sebagai uang pensiun. Nah, ini saya nggak paham ini. Ini agak beruntun ini. Jadi saya selesaikan dulu yang saham tadi. Jawaban pertama bahwa kalau zakat saham itu dihitung dari total nilai saham plus dividen. Udah, itu jawabannya. Tapi kalau dia pertanyaannya dividen akan digunakan sebagai uang pensiun, ya yang saya pahami bahwa nanti uang itu dianggap sebagai uang pensiun kah? Atau uang apakah? Nah, itu tetap harta kita. Selama dia menjadi harta dan memenuhi nisab, mencapai nisab, maka keluarlah zakatnya. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya ini ada lagi pertanyaan. Zakat tanah itu dikali pajak per tahun atau dikali harga tanah per meter bila sudah Nah, nisab. iya, iya, iya. Tanah waris maksudnya yang ditepati maupun tanah kosong. Iya, iya, iya. Jadi ini upaya kita untuk menilai, berusaha untuk mengetahui nilai valuasi sebenarnya daripada tanah tersebut ya. Iya, itu yang saya pahami. Nah, kalau itu maksudnya berarti saya tidak terlalu memahami metode-metode penghitungan valuasi tanah itu apa saja yang bisa dipakai cara penghitungannya. Tetapi saya kira selama konsep-konsep perhitungan itu bisa dipakai, saya berasumsi misalnya ada dua model perhitungan. Yang mana yang model pertama itu agak rendah hasil akhirnya, sementara metode yang kedua itu agak besar hasil akhirnya. Nah, kalau sudah yang terjadi seperti itu, di mana saya anjurkan untuk memilih? Saya secara pribadi menganjurkan memilih yang lebih besar nilainya. Ya, karena apa? Bentuk kehati-hatian. Ini termasuk juga model-model jawaban seperti ini bisa dipakai terhadap pertanyaan ketika menghitung jumlah harta yang masih menggunakan kira-kira. Ya, misalnya ada orang yang lupa bayar zakat tahun lalu, itu kan kelupaan itu harus bayar. Nah, kemudian dia berusaha mengingat. Nah, ngingat-ngingatnya itu jangan pakai prinsip ngingat-ngingat minimalis. Khawatirnya salah ingat. Nah, disitulah dipakailah konsep ngingatlah yang maksimal. Dalam konteks bentuk ikhtiyatan, ya, kehati-hatian
supaya tidak kurang bayar zakat. Lebih baik lebih zakat daripada kurang bayar zakat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini karena juga sudah menunjukkan pukul 10.42. Untuk terakhir nih, ibu-ibu, bapak-bapak, atau kakak-kakak, apakah ada yang masih ingin bertanya? Oke, jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, oh ini ada nih dari Mbak Eva. Izin tanya, kalau ada hibah tanah, namun Hmm, posisinya belum sampai pemberian berkas-berkas tanah, apakah ya. sudah masuk zakatnya? Iya, hibah itu kan pemberian ya, sifatnya pemberian. Ya, tetapi bukti kepemilikannya belum ada. Ini kan pertanyaannya di situ. Belum terjadi perpindahan kepemilikan, berarti itu baru lisan saja. Ya, baru lisan. Jadi belum masuk kepemilikan kita. Harus dibuktikan yang disebut dengan kepemilikan itu apa? Tadi dua, kepemilikan hakiki sama kepemilikan hukmi. Kalau diadu pertanyaan, lebih kuat mana hari ini kontemporer? Kepemilikan hakiki atau kepemilikan hukmi? Misalnya untuk kasus tanah misalnya. Walaupun Anda sudah taruh papan nama di situ, dipatok, dipagerin, dengan hanya bermodal bahwa orang yang ini yang punya tanah ini bilang bahwa tanahnya udah diberikan ke saya. Ya. Tetapi surat-suratnya belum ada. Lebih kuat mana? Ya lebih kuat yang punya surat lah. Ya, nah disitulah pertanyaan ini terjawab bahwa kepemilikan tanah-tanah hibah menjadi sempurna ketika sudah sampai kepada bukti-bukti kepemilikan tanah itu sendiri. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Oke, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya terkait zakat, mumpung Ustadz Salahuddin El Ayubinya masih ada di sini? Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke, dirasa kayaknya udah tidak ada pertanyaan lagi dan nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kita akan membuka sesi berikutnya. Kita ucapkan terima kasih, kami selaku panitia juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Salahuddin El Ayubi atas kesempatannya yang bisa memberikan materi, pembelajaran, yang mungkin ini bisa menjadi bekal kita menghadapi bulan Ramadan nanti yang tinggal menghitung hari lagi. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata ya Ustadz dalam Ya, pembawaan acara dan lain sebagainya. Nah, ya. mohon izin Ustadz untuk kita melakukan ke dalam next agendanya ya Ustadz ya. Oke, Next agenda apa? akan ada pengenalan yayasan dari Arohama. Oke, sebelum ke situ saya izin, sebelum saya keluar dari Zoom ya, saya ada ini. Saya izin menyampaikan beberapa hal ya, boleh ya Mas Raden ya. Boleh Ustadz? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silahkan dimanfaatkan grup WA yang sudah ada untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan dan insya Allah saya berusaha sebisa mungkin menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu sebisa yang saya mampu ya, kira-kira begitu. Jadi kalau hari ini dengan waktu yang terbatas belum ada, belum bisa semuanya, ya silahkan diajukan di grup itu. Dari saya cukup, mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Saya mohon pamit Pak Hari dan semuanya. Jazakallah Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu pengenalan Yayasan Arohama yang akan disampaikan oleh Mas Yahya. Apakah Mas Yahya sudah ada di sini? Halo, iya. Oke, sudah aman. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan. Untuk Mas Yahya, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih. Apakah share screen-nya sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah, Mas. Oke.
Kalau sekarang, Sudah ada di hilang. bentar. Oke. Wih. Oh, oke. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di webinar pagi menjelang siang hari ini. Perkenalkan, saya Ihaullah Mazia, mewakili Aruhama, ingin mengenalkan sedikit tentang Aruhama. Oke, ya. Jadi Yatim Center Aruhama di bulan Ramadan yang mulia ini membawa tema Ramadan Muliakan Yatim, menumbuhkan harapan masa depan. Yatim Center Aruhama berdiri sejak tahun 2008. Kami memiliki Bapak Hari Sandi Atmaja sebagai Ketua Pembina, kemudian ada Pak Aris Ahmad Jaya sebagai Pembina, dan Ketua kami adalah Bu Agus Nizar Saleh. Yayasan ini fokus bergerak di lembaga sosial kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masa depan yatim duafa di Kota Bogor. Untuk legalitasnya, Yatim Center memiliki legalitas Kemenkumham, Yayasan tahun 2008, dan UPZ, Masjid Rodatul Aitam, tahun 2023. Seperti yang kita bahas pagi ini ya terkait zakat ya. Jadi kami sudah legal secara resmi bekerja sama dengan Basda daerah untuk mengumpulkan zakat seperti itu. Kemudian kami memiliki value bahwasanya kami tidak hanya memberi, tapi kami juga tumbuh bersama adik-adik yatim dari mereka kecil hingga dewasa. Sebagai gambaran, Bapak Ibu, di tahun 2025 kemarin, Yayasan Ar-Rahma mengumpulkan dana sebesar 1,4 miliar, dan diantaranya ada zakat di 300 juta. Dan untuk penyalurannya, kami paling banyak ada di sosial kemanusiaan dan pendidikan, seperti itu. Untuk penerima manfaatnya, di yayasan ini kami fokus kepada yatim dan duafa ya. Jadi di sini ada sekitar 500 yatim binaan dan 1.600 anggota keluarga mereka. Kemudian kami juga memberikan bantuan kepada guru-guru yatim dan juga lansia di sekitar yatim center. Dan juga kepada keluarga duafa yang tersebar di Kota Bogor. Seperti itu. Apa saja yang banyak kami lakukan di 2025 kemarin, banyaknya adalah terkait dengan pendidikan dan sosial kemanusiaan. Nah, di sini kami berfokus untuk mendukung sekolah adik-adik yatim dari segi biaya sekolah, perlengkapan sekolah, pembinaan tahfiz, tembakau, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa pilar program dari Yatim Center Ar-Rahma. Yang pertama ada di pilar pendidikan. Kami fokusnya di beasiswa pendidikan karena kami mendampingi mereka itu dari kecil, dari SD hingga mereka lulus kuliah gitu. Kemudian pilar kedua di sosial kemanusiaan, ini banyaknya terkait dengan hari besar Islam seperti bulan Ramadan, kemudian Idul Kurban, bulan Muharram, dan juga bantuan-bantuan untuk Palestina dan kebencanaan. Kemudian yang ketiga, kami punya pilar kesehatan. Di Yatim Center kami memiliki klinik yang itu dapat diakses secara gratis saudara-saudari kita ya yatim duafa dan lansia di sekitar Yatim Center. Dan yang terakhir, kami memiliki pilar ekonomi pemberdayaan, di mana di sini kami memberdayakan ibu-ibu yatim untuk memiliki usaha dan mendukung mereka untuk bertumbuh usahanya. Tuh. Di tahun 2025 kemarin kami dengan izin Allah telah membantu meluluskan 61 adik-adik yatim di jenjang pendidikan tinggi kuliah. Tuh. Nah, terkait dengan program Ramadan Muliakan Yatim, di sini kami mengajak Bapak Ibu semua untuk berbagi di bulan yang penuh berkah ini. Kami membuka 3 program. Di sini ada paket sembako untuk yatim duafa, kemudian yang kedua ada hadiah lebaran, dan yang ketiga ada santunan untuk yatim duafa. Dan masing-masing paketnya untuk sembako itu di 150.000, hadiah lebaran di 150.000, dan untuk santunan di 300.000 rupiah per paketnya. Selain program tersebut, kami juga menerima zakat-zakat dari Bapak Ibu semua ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh
Ustadz Salahuddin. Untuk zakat fitrah di sini kami memberikan nominal 45.000 sesuai dengan SK Basnas ya, terkait zakat fitrah untuk wilayah Jabodetabek. Kemudian untuk zakat mal seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, ada perhitungan-perhitungan khusus mungkin dengan kondisi masing-masing Bapak Ibu, entah itu usaha ataupun kerja dan lain sebagainya. Nah, itu disesuaikan saja. Selain zakat, kami juga membuka menerima program bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi takjil dan hidangan berbuka. Kami membuka 1.000 paket hidangan berbuka yang akan kami sebarkan selama bulan Ramadan ke yatim duafa di Kota Bogor. Jadi kurang lebih seharinya itu ada sekitar 30 porsi yang akan kami bagikan gitu. Dan untuk infak dan sedekah umum juga insya Allah akan mendukung pilar-pilar program dari Yatim Center ini. Dan yang terakhir juga kami mengajak Bapak Ibu untuk berinfak dan bersedekah pada program beasiswa pendidikan yatim. Berapapun itu nominalnya seperti itu. Karena insya Allah akan membantu adik-adik ini untuk berkembang di bidang pendidikan. Seperti itu. Dan ini untuk nomor rekeningnya, jika Bapak Ibu berkenan untuk memberikan infak ataupun menunaikan zakatnya, bisa memfoto slide ini atau nanti akan kami share juga di grup seperti itu. Dan apabila ingin bertanya lebih jauh terkait dengan Aruhama, bisa menghubungi Ibu Gusni selaku ketua kami atau menghubungi admin yayasan. Seperti itu kurang lebihnya dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yahya atas memberikan selayang pandang dari Yayasan Ar-Ruhama, yang kebetulan sedikit cerita saya juga merupakan salah satu anak binaan dari Yayasan Ar-Ruhama yang benar-benar mendampingi dan membantu saya dari saya SD sampai sekarang saya sedang berkuliah. Dan semoga Yayasan Ar-Ruhama ke depannya bisa terus berkembang, bisa terus mencapai target-target yang diinginkan nanti. Terima kasih Mas Yahya. Oke. Oke, selanjutnya kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Kita sudah sampai di tahap penutupan dari acara ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh panitia yang bertugas, kepada ibu bapak dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Dan selanjutnya kita akan ada doa bersama terlebih dahulu. Nah, sebelum itu saya izin nanya nih, apakah sudah siap panitia atau tim yang bertugas untuk doa bersama ini? Oke, Sudah. Bentar oke. ya. Dan diinformasikan ya tadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya ada yang berkenan ingin memberikan sembako atau memberikan infak atau ingin bersedekah nanti di bulan Ramadan, tadi sudah dijelaskan sama Mas Yahya beberapa paket-paket yang bisa bapak ibu berikan, dan itu bisa langsung hubungi call center yang sudah tersedia tadi. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam sesi terakhir, yaitu kita akan doa bersama oleh Ustadz Hari Sandi Atmaja. Kepadanya waktu dan layar kami persilahkan. Baik, makasih Mas Aziri, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akhiri agenda kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi auzidna an nashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an na'mala sholihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua kami, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, amin amin ya robbal alamin. Semoga dengan ditutupnya acara hari ini bisa menambahkan keberkahan bagi kita. Dengan doa bersama tadi berakhirlah sudah rangkaian kegiatan pada webinar kedua Ramadan yang artinya kita akan menutup acara ini. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segala partisipasi yang sudah ikut dalam kegiatan webinar Ramadan kedua ini. Semoga apa yang didapatkan bisa nanti diimplementasikan di bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari lagi. Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi, Oh, jazakallah khair. Mas Jazakallah Ii, khair. Mas Yahya. Afwan, mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.